Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afifa Jufika Mogi from 12 Science B. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang meraih berkah dengan mawaris. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih apa itu mawaris, atau kalian udah pernah tahu belum sih tentang mawaris itu? Jadi apa sih mawaris itu? Mawaris itu tuh dia nih ilmu yang membahas tentang harta peninggalan seseorang, tentang bagaimana proses pemindahan harta itu, tentang siapa aja yang berhak menerima harta peninggalannya, dan berapa bagian dari masing-masing orang yang berhak menerima harta peninggalannya. Warisan tuh dalam bahasa Arab disebut al-miras, bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mirasan, yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya itu ada dasar-dasar hukum waris. Yang pertama itu berdasarkan Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya ada surat An-Nisa. Lalu yang kedua tuh ada as-sunnah. Yang pertama berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, dan yang kedua berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr. Berdasarkan kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Dan yang terakhir itu berdasarkan posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Lalu yang selanjutnya, ketentuan pembagian harta warisan tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada zawil furud, yaitu ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada ashabah, yaitu perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud, tetapi mengambil dari sisa warisan setelah ashabul furud mengambil sebagiannya. Jadi gambar di atas itu merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian untuk yang zawil furud. Ada 6 bagian di situ, itu sudah berdasarkan pembagiannya masing-masing sesuai dengan statusnya. Sedangkan untuk yang ini itu tuh merupakan ahli waris untuk yang bagian asabah. Sudah ada pembagiannya, dapat kalian baca sendiri. Lalu asabah tuh dibagi menjadi dua, ada asabah binasab dan asabah bisabab. Kalau yang binasab itu merupakan hubungan yang nasab, kalau yang bisabab itu karena sebab, contohnya orang-orang yang membebaskan para budak. Nah, berikut nih ada 2 contoh soal untuk perhitungan waris. Yang pertama itu perhitungan dengan menggunakan ahul. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 70 juta. Ahli warisnya terdiri dari suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Nah, untuk itu bagian suaminya itu setengah dan saudara perempuan sekandungnya itu 2/3. Maka pembagiannya dapat dihitung sebagai berikut. Untuk suaminya itu 3/7 dikali 70 juta dapatnya 30 juta, dan untuk 2 saudara perempuan sekandung itu 4/7 dikali 70 juta dapatnya 40 juta. Jadi satu saudara kandung perempuan itu mendapatkan 20 juta. Lalu untuk soal kedua, perhitungan menggunakan rat. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 100 juta, ahli warisnya terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan. Nah, untuk ini bagian ibunya itu sebesar 1/6 dan anak perempuannya itu setengah. Maka pembagiannya itu dapat dihitung dari ibunya itu 1/4 dikali 100 juta dapatnya 25 juta, dan satu anak perempuannya itu 3/4 dikali 100 juta dapatnya 75 juta. Sekian penjelasan saya mengenai mawaris. Semoga materi mawaris ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.